Hai, mulai lagi di podcast Diskartes season keempat. Buat teman-teman semua, podcast Diskartes ini adalah podcast yang ngebahas soal keuangan ya, terutama di bidang pasar modal, investasi, kemudian financial planning, mindset yang berhubungan dengan perduitan. Ya, di episode ketiga ini gue akan ngebahas tema yang berhubungan dengan investasi, yaitu specific mindset di pasar modal. Kenapa gue angkat tema ini? Karena makin banyak investor di pasar modal Indonesia, pasti ada aja yang bertanya-tanya bagaimana mindset yang betul ketika mengarungi pasar modal gitu. Gue akan menggunakan perspektif dari investor agar kalian bisa bertahan dalam berlayar di pasar modal Indonesia gitu. Buat dicatat bahwa sampai sekarang gue tidak masuk ke pasar modal di luar negeri atau di Amerika Serikat dan hanya fokus di pasar modal negara kita, Indonesia, Efek Indonesia. Investor di pasar modal harus memiliki spesifik mindset ya. Kenapa? Karena tanpa mindset yang spesifik ini, maka teman-teman akan terombang-ambing. Mindset yang pertama, which is ini beberapa kali juga sering dikatakan oleh orang-orang, adalah long term perspective. Gampang diomongin, tetapi susah dilakukan. Karena ini berhubungan dengan mentality, berhubungan dengan ketahanan kita melihat volatilitas market. Jadi, long term perspektif ini, kita akan melihat pasar modal sebagai sebuah bisnis yang berjalan. Karena bisnis itu nggak akan kelihatan hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jadi, yang kita lihat adalah potensi company dalam beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu kita akan mengabaikan noise harian. Daily noise itu kan kita abaikan. Karena kita bermain dalam perspektif yang panjang, maka kita tidak akan fokus pada quick profit. Kenapa? Karena kalau kita fokus dalam quick profit, perspektif panjang kita akan rusak. Oleh karena itu, teman-teman, kalian harus membuat projection ya, atau bayangan yang realistis. Misalnya apa? Kita akan membayangkan, oke, gue berharap gue akan dapat sekitar 20% atau 30% setiap tahun. Gue rasa itu udah cukup buat kita sebagai investor. Yang penting adalah permodalannya yang gede kan gitu kan. Yang selalu gue tekankan adalah teman-teman fokus terhadap pengumpulan modal yang didapat dari active income dulu. Kalau misalnya nih kalian udah dapat 2M, 3M, terus dapat 20%, 30% per tahun, ya itu udah sangat-sangat mencukupi. Specific mindset yang kedua yang mau gua sampaikan adalah research and analysis. Banyak orang yang mengikuti orang lain tanpa memahami alasan keputusan orang lain tersebut. Jadi misalnya gini, ada si A bilang, oke, gua akan beli saham ABCD. Terus kerumunan kita ikut nih, FOMO ikut buy. Gak ngerti kenapa beli saham tersebut gitu loh. Gue ingin bertanya ke kalian semua yang ikut beli. Apakah kalian tahu kapan dia akan menjual? Most likely gak ada yang tahu. Sehingga apa? Ikut-ikutan beli, tapi gak tahu kapan exitnya, gak tahu kapan keluarnya. Atau nih, ada sosok investor terkenal misalnya. Ketahuan nih dia beli saham misalnya UNTR ya, United Tractor misalnya. Teman-teman pada ikutan beli karena beliau ini sosok yang terkenal contohnya. Karena beliau adalah investor kawakan, bisa nih nahan saham sampai 5 tahun. Gue pengen bertanya ke teman-teman yang ngikutin gitu kan, apakah kalian sanggup mengikuti selama 5 tahun tersebut? Saham UNTR katakanlah dibawa turun ketika kalian beli di harga 30.000 misalnya ya, turun sampai 15.000, turun 50% loh itu. Ya beliau santai-santai aja, duit masih banyak, masih dapat dividen dari emiten lainnya. Apakah teman-teman yang ikutin memiliki kemampuan perut yang sama?
kemampuan hati yang sama melihat saham turun sampai minus 50%. Inilah pentingnya kenapa kita bisa melakukan analisis sendiri. Karena kita akan tahu ada di mana level kita akan tahu sampai berapa lama kita di saham tersebut. Tanpa kita memahami kedua hal tadi, maka kita nggak akan bertahan lama. Oleh karena itu, penting bagi investor memiliki pemikiran yang out of the box ya. Selalu mempertanyakan reason investasi. Karena sering banget gue ngebaca berita, gue sering ngebaca research dari emiten, gue selalu mempertanyakan kenapa mereka ngomong kayak gitu loh. Dan banyak sekali yang menurut gue bertentangan dengan ide investasi yang kita miliki. Mana yang harus dipercaya? Tentu analisis kita sendiri. Specific mindset yang ketiga adalah continuous learning. Bagi investor, tidak ada waktunya untuk berhenti belajar. Akan selalu ada masa-masa mempelajari hal-hal baru. Bahkan ini dilakukan oleh investor-investor yang sudah melegenda ya, Warren Buffett, Charlie Munger. Beliau masih mempelajari hal-hal baru. Meskipun tidak semuanya beliau masuk ke emiten tersebut. Investasi itu maraton. Kapan selesainya? Ya ketika kita sudah nggak ada di bumi ini gitu. Misalnya sekarang banyak cerita ya tentang energi terbarukan, banyak cerita tentang geothermal, banyak cerita tentang artificial intelligence. Gue masih berusaha untuk mempelajarinya gitu. Apakah akan masuk? Ya belum tentu. Belajar belum tentu harus invest. Jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwa kalau kita sudah mempelajarinya kita harus invest. Enggak demikian. Tetap kita akan investasi atau naruh duit ketika harganya reasonable. Mindset yang keempat adalah emotional control. Jangan pernah melakukan aksi beli, aksi jual ketika kita memiliki tingkat emosi yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena justifikasi kita akan bias. Efeknya, keputusan investasi kita akan banyak salah. Analisis kita akan berantakan. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada problem di rumah atau problem di kantor, pikiran lagi penat, lagi nggak tenang, jangan ambil keputusan beli atau jual. Oleh karena itu penting bagi investor memang hidup yang tenang ya. Hidup yang kalem, slow, santai. Karena dari situ kita bisa mendapatkan ide-ide investasi yang brilian. Karena kita bukan ngikutin market, kita membutuhkan ketenangan untuk melakukan analisis. Ini juga yang gue lakukan. Gue lebih memilih untuk hidup tenang, hidup santai, kerja 3 jam sehari. Karena apa ya? Karena sepanjang waktunya biar dapat insight tentang investment yang betul, tentang dapat ide investasi yang benar gitu. Kalau kepalanya pusing ya, susah kita dapat rezeki. Mindset yang kelima adalah passion dan enjoy. Karena kalau teman-teman nggak punya passion atau enjoy ngelihat laporan keuangan, membaca masa depan emiten, ya susah. Kalian akan cepat bosan. Padahal penting untuk kita memprediksi emiten mau kemana gitu ya. Kita sering salah. Apalagi di awal-awal. Itu udah sebuah keniscayaan, kita akan sering salah. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu, bukan malah ngedrop ya. Kesalahan itu memang harga yang harus dibayar. Kita salah ambil saham gorengan yang punya PE, PBV yang gede banget karena FOMO, kita beli di pucuk terus dibawa jatuh. Ya itu jadi pembelajaran, jangan lagi kayak gitu kan. Jangan berpikir investasi itu cuma sebagai alat mencari kekayaan, karena dari situ gue mendapatkan banyak sekali insight ya. Terutama bagaimana orang-orang kaya ini berpikir, bagaimana bisnis ini bekerja, seperti apa ekosistem di Indonesia gitu. Gua ngerti kenapa bank itu bunganya cuma ngasih sedikit. Dari mana gua tahu? Ya karena gua investasi. Bahwa bisnis bank itu sesimpel mendapatkan uang dari masyarakat, ngasih duit lagi ke masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini tidak gua dapatkan di kampus, tetapi justru dari investasi yang gua lakukan
selama 1 dekade lebih belakangan ini. Oke, ini dari gua. Mudah-mudahan specific mindset ini bisa kalian terapkan dan berguna untuk perjalanan investasi kalian. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you and bye.